Oh iki biar gembiar, aku demen lek ndelok ulune iki. Biar gembiar lah iki lho geng. Penampakane Jo. Kok yo rumah saku Suro ki munggah tuwek tapi performanya kok orang munggah drop ya, Din. Alhamdulillah, Mas. Ya tapi memang dulu saringannya si sopo kan Mas Suhar itu memang Suro ki rawatannya wong super gampang sih ya. Gampang. Maksudnya ki ora neko-neko makane pokoke mangane yo penak. Wayahe kawin ya teko kawin tapi ora mbak-bu. Ngetresni wong enggak ya anu Pak ya. Mboten. Alhamdulillah Suro ternyata tidak jadi hilang. Ternyata mimpi danggon. Lah aku mau sampai teratapan anane Mas Suhar ngonten nganu deh. Pikirku Suro ki hilang tenan lho, dongkel sak kandange kok. Ning kono iki kan kandange enggak ada. Yo sini deh yo kita berkonten mumpung Suro ki. Aku kangen karo Suro. Mergane iki kan di era gemburan-gemburan meh arep rame kontes neh to iki. Aku ora ndelok kesiapane Suro sakjane aku kan tadi di tempat Mas Suhar itu ngene ya. Koyo Abimanyu kan sudah tidak lomba lagi leren, terus koyo Kenwood juga sudah tidak lomba lagi. Lah sementara pernah kita berkonten dengan ini kambing panjenengan ini Suro yang juga pernah menjuarai di Banyumas itu juara 1 kelas A ekstrim. Nah iki kan posisinya karep tak cek sebenarnya iki ben peta dadi koncone engko musuhe iki kira-kira mikir ben mikir pisan wani yo ben wani pisan lah orang pisan. Tapi tidak asing lagi, tidak heran lagi kalau Suro ini memang sudah banyak menghasilkan anakan-anakan seperti yang kita konten di tempatnya Kang Suhar. Seperti Arjuno. Nah, tapi kira-kira iki momo si Suro iki sesuk nang kelas A iki kok musuh umpama ndelala Suro panjang umur. Amin. Terus masih bertengger juga di kelas kontes. Sok kira-kira petane piye nek musuh anake dhewe kae sing kaya ngono kae bentuke. Menurut jenengan gimana itu si Arjuna itu? Si Arjuna punya Mas Suhar itu dari kecil prospek, Mas. Oh, toh. Menurut saya prospek. Aku mbiyen pernah ngonten sing pas keke njaluk 50 to kae. Nggih. Sekarang udah lihat jenengan terakhir. Udah. Oh, yo ming cedek kok ya. Cedek. Kira-kira tetep tilik, Mas. Heh? Tabonku mbiyen kono tetep tak tiliki. Sedulurku suhuku pokoknya Mas Suhar. Ya, Mas Suhar itu pokoknya gurune jenengan. Guru, ya. Mau ndak mau tetep diakoni suhu saya. Yang nuntun jenengan, yang ngajarin jenengan, yang mernah-mernahke gitu ya. Mernah-mernahke. Oke. Memberi support, nyemangati, carane ngrumat, pokoknya kabeh. Ilmuku sinau saka Mas Suhar. Setelah selesai dari sana dan sudah membuat kandang sendiri, ternyata diizinkan bahwa Suro dibawa pulang. Siap. Iki Suro atau iki? Suro. Oh, berarti ora sido hilang. Aku pas keliru nggak judul Suro hilang. Berarti hanya Suro ini hanya pindah kandang. Sudah ke pemilik yang asli. Ya, yang asli ya. Ngomong kandang segede ini juga ini posisinya baru deh iki deh. Baru 4 bulan, Mas. Baru 4 bulan. 4 bulan. Pantesan tak delokne nggo-nggone yo urung enek. Sawange urung enek berarti ya nyari. Siap. Nah, ini kapasitas berapa iki sing sak los iki? Iki 10 plong. 10 plong ya. Nek misalnya satu-satu anggaplah 10 induk iki. Wanita-wanita tercantik bojone Suro gitu ya. Wanita-wanita pilihan. Wanita-wanita pilihan yang memang sengaja dijodohke dengan Suro. Pejantan punya sampean. Tapi kira-kira nanti kalau kita konten dengan Suro ini boleh dikeluarkan ya? Boleh. Nanti aja tapi ya. Sebelum kita mengeluarkan Suro, tentunya di sini kan ada beberapa juga anak Suro lagi, termasuk kayak yang calon ya. Lanang to iki? Jantan. Iki nek model-model anak Suro sing nang kene iki posisinya apa ya nek sing didol, Pak De? Belum, Mas. Oh, belum. Karena baru berjalan 4 bulan di kandang ini ya. Jadi konsepnya pokoknya isine iki sampean openi dulu. Entah itu elek, entah itu apik, entah itu lanang, entah itu wedok. Pokoknya di gedek dhisik. Oh gitu. Ya. Nah, sekarang ini yang ngurusi nek dulu kan Suro waktu di tempat Mas Suhar kan tentunya yang ngurusi bareng Mas Suhar. Mas Suhar, ya. Ya toh. Cara umpama sampean repot orang ngarit, Mas Suhar sik iso ngopekke misale. Nek sekarang mau ndak mau kan konsekuensinya jadi jenengan sendiri. Kira-kira nang area kene iki plenggang-plenggong apa ora? Plenggang-plenggong, Mas. Biasanya pulang ngarit, nongkrong nunggu Suro ada temen. Nah, sekarang pulang ngarit ya sendiri. Paling anak lanang ya. Anak lanang. Anak yo jago-jago kabeh. Lanang-lanang tuh anake sampean. Lanang 1. Oh, lanang 1.
Oh iya, Pejantan iya. satu. Pejantan. Pejantan. Oke, kita kenalan lagi. Iya. Asmane Pak D iki ya. Iya. Iki namanya nek sampean sapa Pak D? Pekatike Suro jenenge Rudi. Ojo pekatike to Pak Rudi. Perawat. Perawat. Oke. Tapi asik pekatik, Mas. Asik pekate ya. Asik pekate. Karena kalau kita sudah ngasor, tidak ada orang yang lebih bisa ngasor lagi. Iya. Prinsipnya. Jadi ngasor ki rene dosane daripada mumbul-mumbul, Iya. umuk-umuk sombong-sombong. Umuk malah ndak kejungkel. Ndak kejungkel. Mending nek ngisor dhewe. Yang ngisor dhewe wis lara kejungkel rekoso. Rekoso. Wis pokoke nek ngasor rene sing luwih iso ngasorake. Iya. Ngono prinsipe ya. Prinsipe. Nah, dengan jumlah ini lebih dari 11 ekor tentunya termasuk suro. Iya. Nah, ketika kita lihat ya, ini di kandang sini kan tidak ada materi yang dijual ataupun kita review ya. Iya. Tentunya hanya istri-istri suro lah gampangannya ya. Iya. Sama anak-anak suro. Nggak ada salahnya kalau kita memaksakan hari ini. Tak paksa. Orang apa tapi Ki? Siap. Ditokne kene kira apa? Boleh. Oh, Asal-asal. oke. Ya karena ini kambing kontes kita minta izin dulu ya. Nek tentunya misal kita konten di sini itu nggak ada pemilik ataupun perawatnya ya aku rawani-wani. Oh yo resiko gede kok wedhus larang kok. Nah, kita akan lihat penampakan Suro seperti apa saat ini, kondisi terakhir, apakah masih layak lomba, apakah sudah tidak layak lomba lagi, atau masih top perform, atau enggak, kita lebih detailnya di luar ya. Kita akan lebih asik nanti ngelihatnya di luar seperti apa penampakannya. Dan ini yang bikin saya kepo, kok tadi saya dengar-dengar informasi Pak D. Kok dengar-dengar informasi warga Klaten itu sekarang Klaten Jawa Tengah ini kok banyak yang membawa bidadarinya dibawa ke sini, itu maksudnya kon ngedol apa kon piye? Ya cuma nitip, Mas, nitip kawin. Oh, jadi beliau-beliau itu yang dari Klaten itu bawa ke sini itu ke karper di bojone karo Suro. Iya. Oh, mau dinikahkan dengan Suro to. Wow, iki biar gembior, aku demen lek ndelok ulune iki. Biar gembior lah iki lho, geng. Penampakane jo. Kok yo rumah saku Suro ki mundak tuwek tapi performanya kok orang mundak ngedrop ya, De? Alhamdulillah, Mas. Ya tapi memang dulu waktu di tempat si sopo kae Mas Suhar itu memang Suro ki rawatannya wong super gampang sih ya. Gampang. Maksudnya ke ora neko-neko, pakane opo-opo yo gelem, mangane yo penak, wayahe kawin yo teko kawin tapi ora mbak-bu nyetresne wong enggak yo anu Pak D ya. Mboten. Kalem, santai. Maksudnya wah wulune yo isik langsung. Iki wulune sampean motong apa ora iki? Mboten ya. Tetap apa adanya. Apa adanya ya. Ning misalnya kelemon kali ya, nek misalnya kelemon apa jenis gedawan. Nek lemu sing diharapkan sih malah tapi lah misalnya gedawan kebeda-beda itu memang istilahnya udah alami kambing begitu. Oh berarti ora dineko-neko lah pokoknya iki. Pokoknya apa adanya. Apakah Suro ini perawatannya masih seperti yang dulu Pak D, dari pola mandinya? Tetap, jadi apa ya, menurut pendapat saya itu tetap rutinitas kontinu itu kunci ya. Baik jadi, itu dari jadwal makan, jenis pakan sing dipakai nih, ngedusine gitu ya. Tetap perawatan, mandi, jemur, mandi, jemur, udah gitu aja. Makan juga yang masih tetap alami ya, masih dipulke ijoan ya. Ada komborannya tapi komborannya sewajarnya aja, karena prinsipnya adalah hanya makanan tambahan. Nah, Suro itu sampai hari ini usianya berapa ya Pak D? 4 tahun kurang 3 bulan. Jan detail ya sampean ya. 4 tahun kurangnya 3 bulan. Karena enak ngingetnya. Ayo, jadi bulan Suro tahun 2020 lahirnya. Oh iya, sesuk Suro besok 4 tahun. Orang 24 is genah 4 tahun. Jadi nama Suro ini karena memang membawa di bulan kelahiran. Dan ternyata di bulan kelahiran bulan Suro itu kambing ini dikasih nama Suro yang awalnya juga mendapat caci maki dari teman-teman, ternyata sampai hari ini membawa hoki. Alhamdulillah bisa jadi ya banyak manfaat lah buat jelas. Kita, buat teman-teman. Selain juga untuk farm jenengan sendiri atau kandang jenengan sendiri, tapi ini ternyata bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang tentunya informasi yang ada di Klaten juga ada anak Suro yang istimewa. Istimewa, alhamdulillah. Nah, terus konco-konco yo enek sing pingin menikahkan dengan apa jenenge kok le menikahkan sih? Bibit. Lek wedhus sing ngawinke ngono wae. Kler-kler ngomong aku. Nah,
Posisi kambing ini tetap berarti cara perawatannya seminggu sekali mandi gitu ya. Ya paling lambat seminggu sekali. Paling lambat. Kalau Ya, bisa seminggu 2 kali. Rutinitasnya 3 hari mandi. Oke, tapi aku menjadi asik ketika kambing ini kok sudah menjadi penampakannya apik kayak gini, bagus kayak gini kan tentunya teman-teman pemula itu banyak juga yang tanya. Ben wedhus iso kaya ngono kuwi kan mesti biasanya mesti ngrawat piye? Iya. Ya, ngono kuwi kan wajar nek masalah mandi sudah disebutkan ya. Heeh. Komborane iki nggo apa tuh, Pak? Ampas tahu. Tok til. Tok til. Enggak pakai campur-campur lagi. Enggak pakai. Sentrat enggak. Enggak. Pokoknya murni ampas tahu hijauan. Kalau toh ada tambahan paling pisang. Pisang, Iya. buah lah ya alami Buah. ya. Kalau itu pun kalau ada, kalau Kalau nggak ada ada. nggak dipaksakan. Nek enggak ada enggak usah gitu Nggak ya. usah. Maksudnya yang pokok itu kalau kambing itu pada rumusnya sing ora kena ditinggalke asal ono rambane. Iya. Nah, bahasa ramban itu yaitu geng ijuan. Ijuan. Di usianya yang 4 tahunnya kurang 3 bulan persis. Sempat dulu kambing ini kan mendapat beberapa prestasi. Coro digawa lomba iki ora ngisen-isenke. Ora juara siji ya juara loro. Ora juara loro ya juara telu, selebihnya ora kuwi ya 10 besar. 10 besar. Dengan tekstur ataupun dengan pola warna suro ini identik kepala merah. Ya toh. Bahkan yang musuhnya ketika neng lapangan-lapangan itu kan kepala hitam ya Pak Rudi ya. Rata-rata kepala hitam. Rata-rata kepala hitam dan kayaknya kadang-kadang ketika di kelas A itu kayak satu-satunya yang kepala merah kayaknya suro. Suro. Oh ya. Di Piala Presiden kepala merah satu-satunya. Satu-satunya ya Mek Suro. Dan di situ ternyata posisinya tidak menutup kemungkinan bahwa kambing Kaligesing itu intinya kepala ada kan merah, hitam, yuk terus peletak-peletak. Ya semacam-macam variasi atau ketiganya kombinasi itu sudah masuk dalam standar nasional Indonesianya. Artinya panjenengan semua teman-teman semua ketika punya maskot ataupun gacuk yang kepala merah ora sah asor, ora sah wedi ketika mau dibawa ke lomba ya Pak Rudi ya. Wong nyatane faktanya jenengan membuktikan dengan kepala merah yang bernama Suro itu juga mampu. Kalau awalnya memang minder. Awalnya ya. Awalnya minder. Kok kalah ning pola warna. Pola warna tetap minder kan. Awal-awalnya. Sempat gitu ya jenengan? Iya. Maksudnya awal pertama sekali Suro dibawa lomba itu jenengan mesti mikirnya kepala merah. Kondangan ora madang opo kondangan ra langsung gitu. Iya. Tapi kan itu istilahnya cuman apa ya, bahasa guyon Mas. Bahasa guyon ya. Bahasa intinya guyonnya. kita itu pengen apa ya, pengen nunjukin saya juga punya kambing. Mungkin ini masuk kualitas kontes atau enggak. Iya. Maksudnya dengan kualitasnya Suro, dengan bentuk karakter fisiknya Suro, pola warnanya Suro. Iki berarti ikhtiarnya sampean pertama kali jajal ala gelar iki jane masuk purane lomba. Karena kita kan juga termasuk pemula. Jadi pengennya tahu, belajar bagaimana kita menilai kambing yang masuk spek kontes. Betul. Tujuan kita ikut kontes itu dulu itu Mas. Jadi pengen tahu spek kontes itu yang bagaimana. Berarti jangan belajar gampangannya awalnya ya. Enggak ada mau menang mau kalah, kita enggak mikir. Enggak mikir. Ikhtiar pokoknya. Karena kalau kita enggak terjun ke situ, enggak bakal tahu. Kita enggak tahu. Oke. Di samping itu, perubahan kambing itu semakin ke depannya itu semakin komplit. Oh gitu. Jadi kita harus mau nggak mau harus ngikuti kegiatan kontes. Jadi kurang lebih kita bicaranya perkembangannya zamane kontes iki sing dijaluk jane kaya apa. Ternyata dulu saya bener-bener nggak punya apa ya, angan-angan mau ikut 10 besar aja enggak. Awalnya karena pala merah. Oh iya. Tapi setelah kita ikut, itu belajar, coba diikutkan, tanya-tanya ke Yuri yang kita kenal, ternyata dua warna, itu yang jadi motivasi merah kita. Putih atau hitam putih, pokoknya gitu ya. Iya, itu jadi menambah motivasi kita untuk bagaimana kita memelihara piaraan kita. Nah, setelah dapat keterangan dari juri, lantas Pak Rudi, udusnya sampean oleh didaftarne lomba. Iya. Gitu loh. Lek perkara menang kalah kok ditrekne. Di biji kaya apa kira-kira? Kita nggak mikir, pokoknya itu udah apa ya? Hak Yuri. Ya betul. Hak Yuri. Untuk keputusan ini mau menang, mau kalah, mau lolos atau tidak. Iya. Yang penting kita sebagai petani ternak ataupun peserta ya ikhtiari kok mangkat. Karena kita juga baru belajar. Betul. Jadi di samping itu hak
mutlak Yuri itu kita nggak bisa ganggu gugat. Iya, karena mereka juga udah disumpah, juga sudah ada diklatnya, dan lain-lain. Tentunya kita hanya cukup bisa sebagai peserta itu menghargai. Nompo opo kui keputusannya. Betul. Kita harus legowo. Jadi peserta. Jadi peserta itu harus legowo. Nah, saiki setelah Suro kan bisa membuktikan. Iya. Di eranya kemarin Suro terjawab dapat nilai terbaik podium A, nek carane koncer. Carane burung koncer. Lantas pertanyaannya ini, apakah jenengan tambah marem, tambah yakin apa piye iki jadine? Tetap tambah marem, tambah yakin. Yakinnya bukan yakin akan juara lagi, itu bukan, tapi yakinnya kita Suro itu buat membuat generasi berikutnya. Nah, iki lho sing tak tunggu-tunggu yang saya inginkan, karena kalau ya saya belum bisa menilai Suro itu sempurna. Tapi untuk karakter, katakanlah yang dikatakan para dewan juri 12 kriteria itu kalau menurut saya sendiri loh itu memenuhi komplit, tapi cuman kurang sempurna. Komplit itu sempurna. PR kita 12 kriteria itu bagaimana kita bisa menciptakan dari Suro cerdas. Nah, itu angan-angan kita gitu. Betul. Artinya Suro kan kepala merah. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika kita punya induk kepala hitam. Terus koyok kasusnya ki Arjuna Arjuna kan sudah keluar kepala hitam yang memang bentuk fisiknya juga seperti Suro. Di usianya yang 13 bulan juga sudah melegak, bahkan di usia mudanya Suro kesalip. Nah, berarti tujuannya Suro itu setelah memang kita dapat terus dapat nilai terbaik prestasi. Mengukir cerita di belakangnya itu yang paling penting. Itu yang istilahnya jadi angan-angan saya. Jadi bagaimana, entah tidak menutup kemungkinan temen yang pengen, monggo. Karena kita kompetisi, Mas. Kompetisi kita harus kompetisi tapi yang sehat. Jadi kita mentang-mentang Suro gitu terus ada temen mau minta bibit, jangan. Tapi kalau saya tetap monggo. Berarti ada peluang ataupun diperbolehkan teman-teman yang jaluk bibit Suro. Entah itu beli anakannya nanti, nek memang terjadi akad harga kecocokan, atau ketika teman-teman memang bawa induk ataupun darah yang siap kawin yang sir mau diijabke karo Suro. Nah, KUA ini. Iki sing ngijabne sing ngesane iki sampean. Masalah ora sampean ra iso lho Pak Rudi. Iya, lah sing buka gemboke. Jadi pengulune sampean iki ya. Nah, iki cukup menjadikan informasi nggih teman-teman tentunya. Lah terus dengan adanya konten ini Suro setelah melihat beberapa ada konten yang tayang anak-anak Suro kaya ngopo kan artinya sudah ada barang bukti anak-anak Suro ki kualitasnya jane kaya apa, umpama aku kok arep ngawin karo Suro ki lere anake kan retek marem. Nah, ini kan sudah ada. Terus ngene Pak Rudi iki pertanyaannya. Ya amit sewu, tapi yang namanya orang rawat kambing jantan itu kan tentunya nggak mudah. Ya rekoso, ya penuh resiko, ya biaya perawatannya juga nggak sedikit kan tentunya. Nah, mahare lah iki sing tak tekok niki. Mahar AKT iki piro le bayar penghulune iki. Nah, itu yang sulit untuk dikatakan. Jadi istilahnya gimana ya? Kita itu kalau bilang kok kayaknya enggak saru. Saru lah. Jadi kalau memang ada teman atau saudara yang ingin kita bicara enak. Saya nggak akan mempersulit. Maksudnya rembuke mburi ae lah yo. Dikira nanti wong iki manine Suro kok dhewe sing adol sing rekoso Suro gitu bahasane ya. Tapi kan kita jelaskan di awal bahwa yang namanya kambing itu kan tidak menutup kemungkinan butuh perawatan, butuh biaya, konsekuensinya untuk juga kesehatannya segala macam. Tentunya wong ngedusi wae ora cukup ning iso nganggo remukan gendeng apa lempung kan ya. Jadi tetap butuh sabun juga. Nutrisinya misal butuh disuntik juga biaya dokter segala macam. Artinya kan segala sesuatunya itu memang memerlukan. Kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya buat saya itu emang udah jadi komitmen kita sebagai peternak. Iyalah, itu komitmen kita. Wedhus iki Kalau posisine biarpun nggak ada yang minta bibit ataupun apa, kita tetap berusaha bagaimana kita memelihara kambing yang baik, yang terbaik. Karena biaya tetap itu resiko orang ternak. Terus ya wis kadung diopeni. Wis maksude ki wis kadung marem juga. Kadung di kandang. Kadung beda lagi nek kadung marem. Beda lagi nek Suro sampe ancol ning alas kan ora ngopeni. Lain lagi. Tapi karena ya bentuk
bentuk konsistensi dari ngerawat itu dengan karena ini di kandang ya mau ndak mau kita apapun konsekuensinya ya harus kita lakukan ya. Oke. Yang membuat sampean kok bertahan sampai saat ini tidak pingin bergeser. Iya. Selain suro ini jane alasannya apa, Di? Ya istilahnya karena dari pertama saya ngambil suro itu saya cuman tertarik dengan postur, terus dada, sama bulu. Itu ya. Kalau pasung dulu elek nggak usah dibicarakan lah. Elek ngono wae biar elek lah ya. Kalau bisa jadi kayak gini itu ya memang rezeki buat saya. Ya, ya artinya dengan perawatannya panjenengan hoki ini kan ya dadi pasunge kaya ngene iki kan dadi maremke wong. Marem. Nah, artinya sampai saat ini membuat jenengan bertahan itu selain itu juga karena memang suro menghasilkan anak-anak yang sesuai harapan. Tentunya suro itu selain kelas kontes kan harapannya sebagai pajak ataupun sebagai pejantan breeding. Nek misalnya kok anak-anak rapi tak kira ya wis ganti wae lah. Ya ora Pak Rudi. Betul. Jawabannya kan secara jujur kita nek misalnya kok hidupane entek akeh biayane kok anak-anak rapi kira-kira ya wis lomba ra menang anak-anak rapi. Nah, mesti kan naluri kita berbicara Bapak lain. Ya harus kita jual. Iya. Kita cari yang lebih bagus gitu ya. Bener. Karena apa? Kita tujuannya desain breeding untuk membuat kambing yang lebih bagus. Itulah kan istilahnya kita juga pelihara peternak, pebreeding itu tetap kita nyarinya rezeki, Mas. Kalau anaknya kok nggak laku di pasaran ya kita katakanlah sia-sia. Ya, betul. Neng aku nggak tahu kenapa. Setiap peternak ini kalau saya merasa percaya diri itu stylenya seperti sampean iki lho Pak Rudi. Aku nek ning omah sepatuan klontong ngene iki, lambian lengan dawa, capingan, golek pacong, golek odot, tapi itulah style ternyaman dan itu enak. Apa ya? Nyaman namanya? Lah. Nyaman. Dan yang heran itu saya menjadi percaya diri bukan malah justru karena kita prinsipnya ngopeni kewan. Kewan iki lek doben tenan enak berkah gitu ya. Jadi kadang-kadang ya inilah penampakan asli peternak yang benar-benar gitu ya Pak Rudi. Tapi beliau ini luar biasa karena ngerawat suro sampai hari ini juga masih konsisten dengan kondisi juga yang masih bagus. Nah, sebelum kita tutup konten nih Pak Rudi. Iya. Persiapan suro sesuk kira-kira budal kontes yang Sleman pora. Kalau rencana tetap ada, Mas. Ada ya? Iya, rencana ada. Karena kita nggak tahu situasi kondisi kambing. Jadi kalau kita udah saya berangkat ya, tapi kan kita nggak tahu juga hari hanya. Tapi pokoknya catatannya suro sehat, top perform, berangkat. Semua yang bawa juga sehat, nggak ada halangan berhadir istilahnya. Berangkat ya. Berangkat. Nah ini berarti siapkan teman-teman. Ini kemungkinan besar ini akan nanti di kelas A. Iya. Ya di kelas A. Nah, karena si Arjuno anaknya ini juga akan mencoba perdana di kelas C awal. Iya. Jadi nanti koyo opo kita saksikan bersama. Mudah-mudahan kita juga kakak bisa hadir. Yang di Klaten rencana juga hadir. Itu di kelas D. D. Kalau belum sondol di kelas D. Juga anak suro. Anak suro. Nah, pertanyaannya setelah besok di Sleman itu kan 1 minggu kemudian itu kan ada di Gunung Kawi kayaknya. Iya di Malang. Ada nggak harapan untuk datang ke sana Pak? Wah. Ya istilahnya kita bukannya gimana-gimana, tapi kita tetap melihat situasi kondisi kambing. Kesehatan kambing saya utamakan. Iya, soalnya ini seminggu. Bar kos Sleman seminggu kok beleng rono iya nek. Gitu ya. Ya jadi pengalaman yang sudah kita lakukan. Kalau habis ikut kontes, stres. Di samping stres apa ya? Lesu kambing itu. Lesu. Jadi kayak aurane nanti justru nggak muncul ya, nggak ketok-tok perform malah kita istilahnya sia-sia. Iya, was-was di samping itu. Betul, tuas memaksakan kambing harus dibawa, kondisi neurasiat malah beresiko. Tentunya malah menjadi was-was, bener ya, jadi was-was. Nah, berarti yang jelas mudah-mudahan ini diprioritaskan ke Sleman dulu. Nanti seperti apa kita lihat di sana, karena kambing sekarang tidak menutup kemungkinan sing kelas A saiki ya sing bertengger api-api ya Pak Rudi. Kita tetap apa ya, kita nggak akan mengecilkan teman-teman lain. Iyalah, karena kita nggak tahu sistem perawatan pun masing-masing berbeda. Lagian juga yang dari B naik ke A kan kita petanya juga belum paham karena ini lama nggak ada kontes kan. Tapi tetap wani. Tapi kalau ngelihat dari perkembangan waktu Piala Presiden terus di Purwokerto, Banyumas, itu yang kelas B istimewa. Lah ya kuwi bakal bertengger dan bersaing dengan Suro ya. Oke, tapi kita tunggu saja. Hasil terbaik tentunya akan ditentukan oleh juri dan Dewan Juri. Oke. Pak Rudi, sampean kan wong anyar, tak bahasane iki wong anyar ya.
di belakang sana yang nonton Kakak TV itu tidak sedikit sing istilahnya golongane wong baru mau memulai ataupun iso diomongke sama sekali rung basic ngerti wedhus, urung ngerti carane rung nenan kan iso dianggap pemula bahasane pemula. Nah, motivasinya gitu teman-teman Pak. Motivasi buat teman-teman yang istilahnya baru atau mau atau sudah berjalan tapi belum lama. Jadi kita jangan patah semangat. Kuncinya kita harus belajar dulu sebelum kita beternak. Carilah ilmunya. Istilahnya kita mau breeding yang atau mau pedaging, itu semua ada ilmu. Ya, jadi kita belajar dulu. Jangan langsung beli kalau kita belum tahu ilmunya. Ojo gegabah. Aja gegabah. Karena memang ternyata kita sulit memahami breeding, memahami ternak itu sulit. Karena mungkin karena terpengaruh omongan teman. Melihat teman hasilnya bagus, tapi belum tentu. Makanya kita harus belajar dulu. Oh, kalau breeding kontes itu bagaimana, ilmunya bagaimana, kriteria kambing bagaimana. Jadi rata-rata banyak mungkin pemula yang hilang karena gugur lah. Cuman ngelihat hasilnya, tapi kita belum tahu ilmunya. Makanya buat teman-teman semua belajar dulu, memahami, memperhatikan, memahami, baru praktek ya. Dan prakteknya itu aja perlu berhati-hati. Pemilihan bibit harus tepat. Ngerawatnya ya kudu bener. Nah, jenengan yang sudah ngalami bahkan baru berjalan berapa tahun lah istilahnya ya. Artinya sudah bisa mempelajari dan menghasilkan hasil yang terbaik, itu tentunya tidak lepas dari proses. Yang teman-teman saat ini alami. Artinya kegagalan itu pasti ada, tapi keberhasilan pasti ada. Percayalah bahwa kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Pokoknya penting aja patah semangat ngono Pak Rudi. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Gagal itu guru. Kalau gagal sekali kita putus asa ya udah, berarti kita belum bisa menikmati hasil. Tapi kalau gagal bangun itu malah justru ada kemungkinan. Itu koreksilah kegagalan kita di mana kita benahi. Iya, cocok. Masuk semangat kita. Oke. Nah, gitu konten penutup untuk hari ini Suro. Terima kasih Pak Rudi ya. Informasinya ini mudah-mudahan juga menginformasikan ke teman-teman, menjadi informasi. Syukur bagi juga menjadi edukasi, ya, bahan referensi teman-teman. Tentunya tidak menutup kemungkinan kita awal ataupun kita pemula juga lebih cepat berhasil dibanding juga teman-teman yang lama. Bukan berarti itu adalah istilah koyok piye ya bahasane iki tidak menutup kemungkinan untuk yang lain, tidak, tapi intinya seketika kita berani mencoba dan berusaha, itu kemungkinan akan sangat mungkin terjadi. Nah, di situ kita selesaikan hari ini bahwa garis besarnya Suro masih ada. Suro nggak hilang. Pindah tempat. Mohon maaf, judul hanya sebagai pelengkap saja. Tapi faktanya Suro masih ada dan kita tunggu di Sleman besok seperti apa. Oke, see you next time. Sampai jumpa di next video. Salam lestari peternak Indonesia. Sampai jumpa dan matur suwun.